Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Terhubung ini saudara-saudaraku, ini ada pertanyaan saudara kita, ini ada pertanyaan lagi saya mau angkat saudaraku ini ya. Ini pertanyaan panjang, ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan saya mau angkat mengenai pertanyaan saudara kita, nama channel tukang kayu, perahu tukang kayu ya. Saya ulangi ya, nama channel @perahu tukang kayu ya. Nah itu. Yang kedua, nama channel @alisman ya. Ini ada dua pertanyaan saya mau angkat ini hari, karena memang saya janji saudaraku ya, tolong tunggu video selanjutnya. Tayang itu insya Allah tidak ada halangan, jam sekian, tanggal sekian, hari dan bulan tahun. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan. Mudah-mudahan ini saudara kita ini bisa, karena sudah banyak peningkatan saudara kita ya, sudah banyak, termasuk ini yang tukang perahu kayu. Terima kasih banyak kan selalu hadir, dan tolong dibantu saudara kita ini, dia punya channel @tukang perahu kayu. Tolong di subscribe apabila saudara lewat di berandanya ya. Karena kita saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung. Oke saudaraku, saya akan bacakan pertama jawaban yang pertama, nanti tunggu jawaban yang kedua. Pertanyaan kedua saya dulu angkat dulu, ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum guru, saya pasang mesin kabut, sudah banyak walet bermain-main. Karena saya pasang di ruangan putar, cuman on ya. Nah ini saudaraku ya, cuman on jam 10, off jam 11. Berarti saudara ini sudah 1 jam, jam 10 menyala, jam 11 mati. Sudah betul apa yang saya katakan. Selanjutnya on jam 1, off jam 2, sudah betul. Berarti menyala 1 jam, 2 jam mati. On off. Saya cuman on 2 kali 1 hari. Apakah sudah maksimal? Mohon bimbingannya guru. Terus masih ada tambahan ini, tambahannya pertanyaan tukang perahu kayu. Saya akan bacakan lagi ya. Berapa ukuran paling kecil lar? Berapa ukuran lar paling kecil dan paling besar? Oke. Jadi begini saudaraku, yang mengenai adanya itu yang mesin kabut ya, yang saudara ini tukang perahu kayu, saudaraku, itu sudah bagus caranya ya. Tetapi di sini on hanya 2 kali 1 hari, karena di sini 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari, apakah sudah maksimal? Tergantung dari suasana di dalam ruangan RBO saudara. Ya, maksud saya kalau memang ruangannya itu agak sejuk, agak dingin ya, kelembabannya tidak terlalu laring, tidak jadi masalah. Tetapi kalau di rumah, kalau saya aktifkan, saya punya mesin kabut itu 5 kali on itu dalam 1 hari, karena daerah saya itu agak panas. Tetapi saudara di sini 2 kali 1 hari, berarti menyala itu jam 10. Tergantung dari kekuatan di dalam ruangan RBO saudara. Kalau kelembabannya sudah agak mencapai, saudara menggunakan media kolam atau baskom, langsung menggunakan juga mesin pengabut ya, mesin pendingin, tidak jadi masalah. Yang penting itu kelembabannya tidak lari, karena di situ intinya kalau walet saudaraku ya. Ya, di situ intinya walet. Kalau walet itu mau berkoloni, mau berkembang biak, ya, mau beradaptasi dengan nyaman, supaya walet di dalam ruangan RBO cepat produktif. Ya, itu yang kita inginkan saudara, supaya saudara itu bisa melakukan yang itu. Yang mana saya katakan saudara melakukan yang itu kalau kelembabannya memang belum terlalu tercapai, saudara bisa tambahkan waktunya aktif itu mesin kabut. Terkecuali itu sudah mencapai kelembabannya, tidak jadi masalah.
Ini berbahasa kelembaban, bukan berbahasa suhu. Karena kalau berbahasa mesin pengabut berarti berbahasa air, ya, berbahasa kelembaban. Nah, itu saudaraku ya. Jadi ini saudaraku, ini tukang perahu kayu, tolong dikontrol itu kelembabannya ya. Tidak jadi masalah saudaraku, tidak jadi masalah. Biar 2 kali aktif, yang penting suhunya dia bisa capai. Mulai standar sampai ideal, itu standarnya itu 88, yang idealnya itu 95%. Ya itu ukuran kelembaban yang saudara main di situ, agar supaya walletnya bisa beradaptasi dengan nyaman. Karena di sini pertanyaan saudara sudah main-main, berarti sudah ada perubahan. Bisa gimana caranya supaya wallet itu jangan hanya main-main saja. Yang kita mau saudaraku ya, walletnya bermain-main dan dia akan tinggal betah dan bikin saran. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Karena banyak bangunan itu banyak burung. Karena nanti saya angkat nanti yang pertanyaan kedua ini. Ada pertanyaan kedua ini, bahasa ini wallet padat. Ya. Jadi lanjut pertanyaan tukang perahu kayu saudaraku. Itu yang kita lakukan ya, tidak apa-apa. Biar 2 kali aktif 1 hari, yang penting dia capai itu kelembaban ya. Itu. Kalau mengenai adanya di ruangan putar ya, di sini kan ruangan putar tidak jadi masalah saudaraku. Menggunakan di ruangan putar jadi, di ruangan terjun jadi, yang penting kelembabannya bisa dia capai apa yang itu yang selalu saya sebutkan itu yang tadi. Ya, mulai dari standar sampai idealnya. Nah, itu burung. Supaya walletnya bisa beradaptasi dengan nyaman, bisa beradaptasi dengan baik, bisa beradaptasi dengan aman. Nah, sisa saudara itu amankan saudaraku ya, jangan selalu dikeluar. Jangan saudaraku ini tukang perahu kayu jangan selalu keluar masuk ya. Ya biarkan saudara itu beraktivitas di tukang perahu, di perahunya sama anggotanya. Biarkan juga itu bangunan saudara beraktivitas juga walletnya di dalam. Ada saatnya nanti kita tidak rasa itu langsung banyak saran jadi. Itu yang kita inginkan. Nah, yang penting sudah diatur semua itu timernya tadi. Mengenai jam berapa menyala, jam berapa mati, istilahnya on off. Ya. Tidak jadi masalah saudaraku, biar 2 kali. Terkecuali tidak bisa dia capai, usahakan itu ditambah lagi, ditambah waktu jalannya, apakah 3 kali, 4 kali. Karena kalau di rumah itu sampai 5 kali. Ya, sampai 5 kali itu baru tidak aktif lagi. Besok jam 10, besoknya jam 10 baru aktif lagi. Sampai jam 8 itu malam. Karena 1 jam menyala, 2 jam mati. Begitu lagi ke depannya. 1 jam menyala, 2 jam mati, sama ini sudah bagus ini caranya saudaraku ya. Jadi paham saudaraku ya, tukang perahu kayu. Ya oke lah. Ini pertanyaan keduanya, ini tukang perahu kayu masih ada sambungannya ini tadi. Karena saya sudah katakan tunggu konten tutorial saya besok insya Allah tayang. Karena saya akan rangkum itu 2 langsung pertanyaan. Ini pertanyaannya mengenai adanya sekat lar. Saudara kita ini bertanya berapa ukuran paling kecil dan paling besar ukurannya itu sekat yang saudara tanyakan. Berapa ukuran paling kecil dan paling paling besar. Nah, itu yang ditanyakan saudara. Jadi mengenai adanya pertanyaan saudara ini ya, saudara tukang perahu kayu mengenai adanya sekat kamar ya, maksud saya kamar-kamar itu sekatnya itu mengenai adanya sekat tergantung dari ukurannya media bangunan maksud saya, tergantung dari ukuran bangunan. Kalau bangunannya agak besar panjang kali luas ya, tidak jadi masalah. Itu sekatnya kita bahasa kamar-kamarnya tidak jadi masalah, agak besar. Apakah 2 kali 3 atau 2,5 kali 3 atau 2,5 kali 2,5, tergantung dari ukuran saudaraku. Kita ngikuti itu ukurannya bangunan, berapa ukuran bangunan kita di situ ngikut. Dan jangan terlalu banyak sekat kalau burungnya mau beradaptasi dengan nyaman. Apabila terlalu banyak kamar-kamar saudaraku, kalau padat burung nanti itu baku nabrak ya, baku bentur-bentur itu nanti kanakan kalau kita masuk, adanya panik. Itu yang kita hindari. Nah, selalu saya katakan saudaraku gimana caranya supaya wallet itu aman, selamat ya. Nah, kalau wallet itu sudah berkoloni berarti bahasa koloni itu sudah banyak. Ya, sudah banyak saudaraku kalau sudah berkoloni di dalam. Karena wallet itu modelnya begitu, habitatnya wallet itu selalu cari lembab.
cari tempat yang aman, cari tempat yang sejuk. Nah, begitupun juga ruangan yang gelap. Jadi mengenai adanya zakat itu saudara itu mengenai berapa ukurannya, yang paling bagus, yang kecil atau yang besar, yang mana tergantung dari sesuaikan ukuran bangunan. Nah, kalau besar ukuran bangunan tidak apa-apa, kita main di situ 3 kali 2,5 atau 3 kali 3 tidak jadi masalah. Kayak ukuran kamar saudara, ya. Nah, kalau bahasa lar itu lubang antar ruang sekat, tergantung dari ukuran bangunan saudara dan berapa lantai, ya. Karena pernah saya jelaskan mengenai adanya zakat lar saudaraku, ya. Ini tukang perahu kayu sahabatku, banyak itu konten-konten itu saya sudah jelaskan mengenai adanya zakat lar. Karena itu zakat lar itu memang sangat penting, sangat berguna. Kenapa saya katakan sangat penting, sangat berguna? Karena itu sekat, itu bendung piling bisa menghalangi juga cahaya masuk di dalam ruangan RBW apabila pantulan cahaya itu keras dari luar. Nah, itu yang kita halangi itu supaya tidak terlalu terang masuk di dalam. Begitupun juga adanya walet. Itu walet itu apabila dia gelap itu karena 2 dia bawa itu sekat. Bahasanya piling, 2 dia bawa. Yang pertama itu dia itu bendung cahaya. Ya, yang kedua itu ruangan, menggelapkan ruangan. Nah, jadi gimana caranya supaya berapa ukuran yang bagus, yang standar dan idealnya yang masuk di dalam ruangan RBW kalau kita sekat dari lubang terjun itu berikan jalan kurang lebih sekitar ukuran pintu. Berapa ukuran pintu saudaraku? Berapa ukuran kuseng? Kan saudara tahu ya. Nah, itu bisa 80, bisa juga 100. Tidak jadi masalah. Kalau ukuran kuseng itu ada 80, ada 85. Nah, itu ukuran kuseng. Itu yang lainnya itu kita sekat di situ, kita tutup itu full dari bawah ke lantai sampai ke plak. Nah, ada itu gambar tukmail saya, saudaraku, ada di situ tukmail yang baju hitam. Coba perhatikan itu gambar sampul saya, ada di situ gambar sekat, ada burung di situ, ada 2 itu jantan betina. Coba telusuri itu. Nah, itu cara sekat kayak gitu supaya burungnya itu aman. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku, ya. Ini tukang perahu kayu. Nah, jadi ini saudara kita ini tukang perahu kayu, mudah-mudahan ya sukses usahanya. Nah, gitu saudaraku, ya. Jadi santai saja karena saya sering juga nonton, saya telusuri juga videonya, alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan. Jadi itu pesan saya saudara kita yang di luar lapangan, apabila ada channel tukang perahu kayu, silakan ya saudara, ya bantu subscribe ya dia punya, ya, karena memang kita itu harus saling menopang, kita saling berjuang. Nah, itu saudara kita ini sering masuk pertanyaannya, ada beberapa itu dia punya channel yang masuk di dalam kolom komentar saya mengenai adanya dunia perwaletan. Sekarang terima kasih banyak, ini tukang perahu kayu saya sudah dilihat tadi pertanyaannya. Kalau masih ada mau ditanyakan mengganjal, tolong tulis lagi di bawah kolom komentar, nanti saya akan tambahkan ya. Nah, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan saudara saya mau angkat ya. Justru saya rangkum ini, kadang pertanyaan saya angkat itu kadang 2, kadang 3 sekaligus saya tayang. Beda kayak dulu karena ini padat sudah. Kalau satu-satu saya mau angkat saudaraku itu banyak yang ketinggalan. Ini lagi sebenarnya saudaraku, ya. Padahal itu jadi saya itu tinggal saya bagi. Saya itu jawab di kolom komentar, lalu saya jawab. Biasa juga saya katakan tunggu konten tutorial saya kalau memang di situ penjelasan panjang yang mau dijelaskan secara mendetail, secara meluas, ya. Secara berlahan-lahan karena walet itu tidak sekejap itu. Kita harus betul-betul memahami walet, cara membetahkan walet, cara supaya walet itu bisa beradaptasi dalam ruangan RBW, cara gimana supaya walet itu cepat bikin sarang. Nah, itu saudaraku, ya, semua itu yang kita harus kupas. Kita itu harus pecahkan semua supaya saudara di lapangan itu, karena sudah banyak terbukti saudaraku. Sudah banyak yang terbukti itu yang ikut di video penjelajah 75. Alhamdulillah, ya. Jadi terima kasih banyak tukang perahu kayu, ya. Sehat selalu, sukses. Laksanakan ya puasanya. Mudahan sudah tinggal berapa hari lagi ya lebaran. Oke, terima kasih banyak. Jadi saya akan angkat ini pertanyaan yang kedua, ya. Saya akan angkat ini pertanyaan yang kedua. Nama channel saudara kita itu Alisman. Ini Alisman ini enggak tahu daerah mana ya Alisman. Oh, Bombana. Terima kasih banyak ini Alisman Bombana sudah mau sharing.
sudah mampir di channel Penjelajah 75 ya, nonton terus, ikuti terus supaya ada perkembangan waletnya di Bombana. Bombana itu daerah Sulawesi Tengah kalau tidak salah ya, Bombana. Jadi saya akan bacakan saudara kita ini. Tolong disimak videonya, begitu pun juga saudara kita yang nonton. Bang, saya dari Bombana. Apakah walet yang terbang begitu banyak itu walet liar? Itu walet liar. Atau walet gedung kandang, karena kalau sudah jam 5 sore sudah mulai berkurang. Memang betul. Jadi walet liar kemana dia? Kemana itu walet liar dia bahasa ini? Apa walet kandang atau walet liar? Mohon penjelasannya bang secara berdetail. Nama channel @alisman Bombana. Terima kasih banyak ini dari Bombana. Mudah-mudahan di sana saudara-saudara kita itu sehat semua ya. Khususnya yang bagi petani walet maupun yang di luar petani walet. Begini saudara-saudaraku ya, ini Alisman. Nama channel Alisman ini tidak tahu apakah nama betulnya ini atau nama channel saja, karena biasa beda itu nama di channel, beda di nama betulnya ya. Nah, jadi itu mengenai bahasa perwaletan. Kalau mendeteksi walet pada waktu hujan, gerimis atau mendung agak keras angin itu, memang di situ walet kelihatan itu ribuan sampai jutaan. Ya. Dan pertanyaan saudara itu, apa walet liar atau walet kandang? Kalau di situ bangunan banyak, di situ bangunan berarti sudah bercampur walet kandang dan walet liar. Dan kadang-kadangnya juga itu walet liar itu tidak mau bersatu, tidak mau sama dengan walet liar. Beda itu. Kalau sudah mendung, sudah gerimis, di situ biasa walet liar biasa ada hinggap di situ. Kalau memang sudah mulai memadat kita punya bangunan RBW. Jadi jangan terkecoh. Pernah saya katakan saudaraku, kalau mengenai adanya walet tetangga kita mau harapkan atau walet yang di situ yang masuk di dalam RBW kita, apabila kita sudah buka, sudah aktifkan itu, kita punya RBW pemula bahasanya itu sebelum berapa itu kalau walet kandang saudaraku dibanding walet liar. Saudara berapa banyak itu walet liar saudaraku, karena itu walet liar itu cepat sekali juga beradaptasi, cepat berkembang biaknya itu, cepat produktifnya itu walet liar, koloninya banyak itu dibanding walet kandang. Jadi jangan terkecoh saudaraku mengenai adanya walet karena memang biasa juga banyak saya dengar pertanyaan, sudah mulai kurang walet di sini kan, sudah padat bangunan. Berapa saja kalau walet kandang saudaraku dibanding walet liar. Kita tidak bisa menyamakan walet liar dengan walet kandang. Luar biasa itu walet liar kalau dia kelihatan. Justru selalu saya katakan cara mendeteksi, cara mengukur walet liar pada waktunya itu mendung, gerimis, baru keras angin. Karena saya sering itu deteksi di daerah saya. Kalau waktu mendung itu gelap itu kayak itu langit sepanjang jalan itu. Kalau saya naik mobil itu saya perhatikan sepanjang jalan itu tidak berhenti. Coba itu walet liar banyak itu saudaraku ya. Jadi itu bahasa saudara kita ini. Dan itu kalau jam 5 sore sudah mulai berkurang. Kemana dia? Di mana tujuannya itu walet liar bahasa saudara ini? Ini kan bahasa walet kandang itu kan pulang di tempatnya. Itu walet liar saudara itu banyak tempatnya. Di mana-mana dia tempatnya, semacam kelapa sawit, kelapa, ada juga yang pokoknya ada gua di situ. Banyak tempatnya itu walet liar saudaraku. Itu kelapa sawit, yang kelapa itu yang di bawahnya itu ditinggal dia itu. Makanya kalau di luar biasa itu walet liar biasa itu bercampur air liur dengan rumput kapas. Kalau walet itu, karena sering saya dapat itu sarang yang di luar itu walet, tetapi bercampur itu sarangnya. Karena kapas tidak bercampur dengan rumput atau kapas, air liur, biasa itu hancur sarangnya kalau di luar, kalau walet liar. Beda kayak seriti, dia campur.
tercampur itu sarannya. Kalau Seriti itu kebanyakan rumput. Walet liar itu begitu. Kalau di luar, nah beda kalau di gua. Kalau di gua dia itu sama kalau di kandang. Karena di situ sudah terjamin suhunya dan kelembabannya. Begitupun juga keamanannya dan di situ gelapnya di dalam. Itu kalau walet gua, kalau walet liar itu kalau dia bersarang di kelapa atau kelapa sawit, itu dia biasa tercampur sarangnya itu walet liar. Walet itu dia ndak bersarang di pohon mangga, di pohon ketapang, dia ndak bersarang gitu. Semacam kayak itu yang kayak kelapa itu kan ada anunya kelapa di bawahnya, itu biasa bersarang kayak seriti. Itu saudaraku ya. Nah, justru saya katakan itu seriti dengan walet itu mirip tetapi tidak sama. Mirip. Nah, hanya suaranya beda, cara terbangnya juga beda. Nah, kalau walet itu dia punya dada dia warna abu-abu. Kalau seriti itu semua hitam. Tetapi itu yang burung itu yang bertengker di kabel itu lain lagi, yang bersarang tanah. Biasa di bawah rumah kayu itu sarangnya tanah. Nah, itu lain lagi. Hampir mirip semua itu. Ada 3 itu mirip semua. Burung itu yang satu ya. Karena lain bahasanya. Nah, itu merah dia punya dada kalau itu. Nah, itu. Oh, cepat terbangnya itu. Gitu, sama semua walet seriti cepat semua. Nah, walet dia itu bersarangnya kalau dalam kandang itu ya itu. Nah, saudaraku ya, jadi itu kalau walet. Nah, istilahnya sejenis tapi tidak sama. Ya. Kalau itu walet yang burung yang bertengker di kabel itu lain juga dia itu bersarang tanah. Banyak itu yang di bawah rumah kayu biasa itu ada anaknya 2 juga sama seriti begitu. Jinak juga itu, jinak. Sama dengan walet. Justru saya katakan walet itu sensitif, bersahabat dan saya ulang ya, walet itu sensitif, peka dan bersahabat itu. Nah, saya angkat itu. Nah, terus saudara ini mengatakan itu kalau jam 5 sore sudah mulai berkurang. Karena di sini pertanyaannya kalau jam 5 sore sudah mulai berkurang. Ini pertanyaannya saudaraku ya. Saudara-saudara kita dari Bombana. Ya, Bombana Alisman. Itu mengenai walet, memang di situ kalau sudah mulai maghrib, sudah mulai gelap, mulai petang, di situ mulai walet tidak berlahan-lahan itu dia ke pinggiran. Oh, kadang di pinggiran dia makan, susah dicari itu, namun ada itu tapi satu-satu. Biar walet ribuan itu, susah dicari itu walet. Karena dirimu begitu, biasa kalau sudah jam-jam lewat itu sudah mau petani itu, sudah mau maghrib, tidak ada kelihatan. Biasa pertama itu biasa bilang ini burung ini apa ada di kembali ini atau tidak. Karena kenapa hilang semua padahal banyaknya di dalam. Nah, nanti pada waktunya itu mulai gelap, di situ mulai berdatangan pelan-pelan, dah putus di situ sampai gelap, sampai tidak kelihatan. Di rumah begitu. Ada itu fotonya di rumah, coba kita perhatikan saudaraku, ada videonya itu. Ada video itu. Ya, jadi itu selalu saya katakan ya. Itu selalu saya katakan mengenai adanya dunia perwalitan, saudara harus memahami. Mengenai adanya di dalam ruangan RBO saudara, mengenai adanya fasilitas di dalam ruangan RBO saudara harus diidealkan semua supaya walet itu yang walet liar yang saudara tadi lihat yang banyak bisa tinggal, ya bisa inap di dalam. Ya itu saudaraku ya, karena itu walet itu susah sekali dibetahkan itu. Seandainya walet itu enak sekali dibetahkan itu walet liar itu semua penuh bangunan. Semua penuh itu bangunan walet itu, seandainya walet liar semua huni itu yang bangunan yang sudah ada suaranya itu yang bunyi. Ya, semua sudah penuhi itu. Tetapi walet itu susah dibetahkan. Tetapi walet kalau sudah berkeloni itu kebalikannya tidak akan pergi itu sampai punah itu di situ. Sampai punah. Pernah ada saya ceritakan itu rumah itu sudah bagian bawah itu bagian Sulawesi Barat kalau tidak salah. Kota Mamuju itu ada bangunan di situ, bangunan Cina ya, Chinese punya 4 lantai kalau tidak salah 6 lantai besar. Itu sudah berkilo-kilo diambil itu roboh. Waktu gempa di Kota Mamuju. Saya lewat di situ ya, rapat itu bangunan dan itu walet. Berapa lama itu walet keliling-keliling, kalau sudah petang di situ tidak mau ditinggalkan sampai di bawah tanah keliling-keliling itu walet. Coba walet itu sudah hilang bangunannya di situ tapi masih di situ.
Nanti betul-betul gelap sekali itu mulai jam 9 malam ke jam 10 malam baru hilang. Karena itu dia ingat itu tempatnya. Besoknya lagi begitu lagi, datang lagi begitu. Kalau mau lagi gelap, berapa hari itu saya pantau di situ waktu itu. Itu pendiriannya walet. Coba. Dan ada saudara kita mengatakan di dalam buku komentar, dapat saya ikutkan ini ya. Apakah tidak terganggu itu walet kalau kita kerja di dalam? Memang terganggu itu walet saudara kalau saudara kerja di dalam. Pada waktunya itu ada walet. Justru saya katakan kalau saudara itu mau kerja, usahakan dimatikan semua aktivitas suaranya. Baik saudara punya suara panggil, suara tarik atau suara inap, matikan semua. Nanti setelah selesai pekerjaan saudara di dalam, baru saudara aktifkan semua. Apabila saudara aktifkan saudara di dalam kerja itu, keluar masuk itu walet. Adanya nanti kaget, panik, takut, trauma. Itu. Tetapi walet itu tidak segampang itu mau pergi, tidak. Tenang saja, santai aja hadapi walet. Hanya ada bahasa-bahasa stres sedikit kalau walet, biasa agak kaget. Tetapi mau tinggalkan tempat kalau sudah di situ beranak, bercucu, bercici, ya beranak cucu, ya beranak cici di situ tidak akan sampai mati di situ itu walet sampai punah. Pendiriannya itu walet sudah kuat sekali, sangat kuat. Beda dengan manusia, banyak sekali perubahan, ini jam ini berubah lagi, besok berubah lagi. Walet itu tidak begitu. Ya bahasanya walet itu satu tetap satu, ya gitu bahasanya walet itu. Selalu saya katakan itu walet luar biasa memang. Tapi memang walet juga itu luar biasa, itu mau dibetahkan itu. Justru itu banyak sekali saudara kita itu yang terutama itu yang bagi yang punya istilahnya bagi yang terjun di dunia perwaletan itu banyak sekali yang punya bangunan itu mengeluh sekali itu, mengeluh. Bukan setengah-setengah ini punya keluhan. Justru banyak yang itu dibongkar itu, bongkar pasang bangunannya. Karena adanya itu, karena walet itu pencetak uang itu, pencetak dolar. Kenapa saya katakan pencetak dolar? Sarannya itu kalau sudah dibuka itu baru kita jual langsung tukar dengan kertas uang merah atau uang biru. Itu luar biasa itu penghasilan mengenai adanya perwaletan kalau sudah berhasil. Kebalikannya itu kalau tidak berhasil itu jenuh itu. Salah sedikit kita stres, ujung-ujungnya itu justru walet itu sangat sulit dihadapi. Kenapa saya katakan sangat sulit? Kalau tidak bagus tempatnya di dalam saudaraku, jangan harap walet itu mau beradaptasi, mau berkembang biak, ya. Jadi saudara itu harus pintar-pintar mengambil langkah cara mengakali itu di dalam ruangan RB saudara. Jangan saudara itu menganggap remeh, jangan seperti gua, karena gua itu alami di gua, tetapi perlu kita gambarkan di gua. Hari suka gua gini, kenapa ditinggal di sana di gua padahal batu, kenapa Walet suka di sana? Karena itu adanya dia cari itu habitatnya itu lembab. Itu justru Walet itu suka yang lembab karena dia bersarang itu air liur. Itu air liur kan cair, kalau panas itu air liurnya itu langsung keluar. Itu ada juga pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya sarang yang keriting. Ini belum sempat saya angkat saudaraku ya, mohon maaf karena keterbatasan juga itu mengenai kenapa sarang itu geriting. Jadi gitu saudaraku ya. Itu aja intinya saudara itu kalau mau sukses, mau berhasil, tolong diperhatikan di dalam ruangan RBW saudara masing-masing, terutama khususnya petani-petani walet yang punya RBW, baik yang pemula maupun yang sudah senior ya. Jangan katakan sudah senior langsung dielakkan saja gitu, tidak. Karena walet itu selalu beranak itu. Ya, itu kalau apalagi sudah pada itu tersebentar itu anaknya itu lahir itu. Wah, tersebentar itu. Kalau sudah ratusan itu di dalam, sudah ribuan walet itu, sampai juta di dalam itu, sebentar sekali lahir anaknya itu. Jadi saudara itu baik yang pemula maupun yang sudah senior ya. Tetapi saya membahas itu yang kebanyakan yang baru pemula, karena itu yang baru pemula kasihan itu yang setengah mati itu yang membina itu gimana caranya supaya walet bisa betah, bisa tinggal. Jangan itu walet itu dia masuk hanya bermanuver di dalam, keliling-keliling baru dia keluar dan dia tidak kembali lagi. Begitu terus itu baru
baru walid itu tidak tinggal. Itu yang paling sulit yang kita hadapi, itu yang walid yang kayak gitu. Jadi saudara itu harus mengoptimalkan bagian di dalam. Justru selalu saya katakan jangan selalu diganggu di dalam doa LBW-nya saudaraku ya, yang bagi pemula. Nah, nanti walidnya itu kalau sudah beradaptasi, sudah berkembang biak di dalam berkelon, jadi masalah. Nah, karena pertama itu yang paling sulit kita hadapi, dan pertama itu yang paling menjenuhkan, karena di situ banyak sekali ujiannya. Yang pertama kalau kita membangun walid, ya. Nah, dan ada pertanyaan saudara kita juga ini dapat saya ikutkan. Woi, 4 nih pertanyaan ini. Tapi sempat saya jawab itu di bawah komentar mengenai adanya itu pandan. Nah, itu cara menghilangkan itu bau semen itu, apakah Anda jadi masalah pandan? Tidak jadi masalah. Sama dengan itu burung merpati. Apa tidak terganggu itu walid kalau ada burung merpati? Itu temannya walid itu, karena di rumah itu banyak merpati. Merpatinya tetangga itu banyak dia itu bermain sama merpati. Kecuali burung hantu, burung itu yang paling parah itu kalau di dalam ruangannya. Nah, tapi kalau burung hantu itu kan tidak ada berkeliaran kalau siang, karena dia burung hantu itu nanti dia beraktivitas kalau malam, sama dengan kelelawar, begitupun juga burung hantu sama itu. Jadi saudara itu harus betul-betul itu jenius di perwalitan ya, supaya saudara itu bisa ada motivasi ke depannya. Ya, selalu saya katakan, saudaraku, kalau ada yang membingungkan, tolong ikuti videonya ya. Nah, tolong ikuti videonya. Semacam saudara kita ini ada bertanya, ini ada sedikit ini bahasa agak ini, tapi alhamdulillah saudara kita sudah minta maaf ya, agak kasar sedikit, tapi tidak jadi masalah saudara, tidak jadi masalah. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Nah, saudara kita ini dia saya tanya, coba telusuri saya punya video saudaraku, telusuri semua apa yang mau ditanyakan ya. Ujian pertanyaan saudara itu silakan, tidak jadi masalah. Saya itu cari jalan yang baiknya. Nah, itu saudaraku ya. Tapi alhamdulillah saudara kita ini sudah minta maaf, mohon maaf saudaraku, mohon maaf ini karena masalahnya saya sudah lihat telusuri video saudara. Nah, saya sudah maafkan saudaraku sebelumnya, itu saya sudah maafkan. Karena memang kita manusia itu saling, tidak ada yang sempurna, kurang dan lebihnya, lebih dan kurangnya, ya. Nah, jadi kita manusia itu harus saling memahami namanya kesalahan saudara kita, ya. Karena memang di situ ujian. Nah, saya sudah sering menghadapi ujian saudaraku, baik di dunia walid, apalagi kalau ada pasal kata-kata yang tidak masuk di akal ya, saya lewatkan saja, dan saya itu saya like dia, tetap saya kasih tanda hati ya, itulah saya ya. Jadi okelah saudaraku, terima kasih banyak. Ini tukang perahu kayu, pertanyaan pertama saya angkat. Yang kedua pertanyaan dari Membana Alisman. Silakan semua saudara-saudara di lapangan, silakan lakukan apa yang saya katakan ya, hindari yang tidak disukai walid, yang tidak diinginkan, dan lakukan yang diinginkan walid. Kalau saudara mau sukses, mau berhasil seperti saudara-saudara kita, khususnya yang bicara di depan kamera, Penjelajahan 75. Alhamdulillah sudah panen per 2 minggu saudaraku, disyukuri. Sedikit banyaknya, banyak sedikitnya harus disyukuri ya, karena harta, rezeki, cobaan ya, itu semua titipan, kita harus syukur saudaraku ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, terselip, karena kurang lebihnya saya manusia biasa. Yang sempurna itu di mata manusia hanya Allah yang sempurna saudaraku ya. Disyukuri apa yang ada dan apa sedikit banyaknya kata-kata saya. Jadi sekali lagi, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan saudaraku jangan diambil. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.